Sip. Nah ini teman-teman ya, kita sekarang mulai untuk mencopot mangkuk-mangkuk dari pembekaman kering awal. Kita untuk melakukan pengambilan darah dengan cara si jarum pen ini kita copot dulu bagian atasnya seperti ini. Nah, ini. Oh iya. Jarumnya jarum steril, kita masukkan ke pennya. Ini sudah ada settingannya tersendiri. Nah, lalu kita mulai langsung untuk satu persatu. Bismillah. Seperti ini ya. Tuh, jadi si darahnya itu keluar, lalu kita tarik kembali. Jadi si darahnya itu keluar kan. Kelihatan ya. Banyak ya. Apalagi kalau kita sering mengkonsumsi obat-obat kimia ya kan, toksin-toksin dan lain sebagainya, itu racun-racun. Sekarang banyak makanan yang siap saji Pak ya, instan-instan. Jadi istilahnya kita tidak apa-apa mengkonsumsi itu asal kitanya rajin berbekam gitu. Dikeluarkan toksin-toksin atau racun-racun makanan tersebut. Betul, karena pada dasarnya itu bisa ditanya, kalau namanya obat itu hanya pereda sebetulnya. Iya. Kalau namanya bekam itu mengeluarkan, jelas-jelas mengeluarkan, membuang gitu. Jadi mindset kita itu memang pertama itibau sunnah ya, biar kita dapat pahala, itu yang terpenting. Kedua, niat kita memang ingin supaya tubuh kita ini sehat. Jadi, terus semuanya kayaknya tangan, jantung sebelah atas, paru-paru, jantung, paru sama ginjal ya. Oh, hidung bisa. Ya. Biasa di sana itu tempat-tempat angin, Mbak. Tempat sarang-sarang angin. Yang disebut angin duduk. Betul. Apa itu? Kalau angin duduk itu memang kan posisinya angin yang tidak belum terkeluarkan dari tubuh kita ya. Jadi istilahnya dia itu makanya sering kejadian orang itu ketika si angin duduk itu menutup ke pernapasan, dia akhirnya tidak bisa bernapas dan ya namanya kehabisan napas ya, orang meninggal. Betul, seperti itu banyak kejadian. Nah ini diantaranya manfaat bekam ini itu menghindari angin yang tidak bisa keluar dari tubuh. Betul. Ini kan dengan cara seperti ini insya Allah gitu ya, angin duduk apa segala macam. Apalagi kita lagi merasakan misalkan meriang, masuk angin, linu-linu segala macam di badan itu, kalau kita melakukan pembekaman itu sangat terasa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi demam, lagi panas. Ya, saya banyak pasien-pasien kadang-kadang dia gini Pak, nggak masalah gitu. Seperti ini kami berbekam, insya Allah. Bahkan manfaatnya itu sangat terasa. Setelah berbekam itu dia langsung merasakan enteng badannya itu. Kadang kan kalau namanya kita masuk angin itu Pak, terasa ya sampai ke tulang-tulang itu kan, panas dingin gitu kan rasanya. Nah itu tuh perih. Nah kalau namanya angin masuk ke tubuh itu kurang-kurangnya ini sangat gak enak, kemakan ke ini segala pahit, segala puyeng kan keluhannya. Nah ini dengan cara berbekam seperti ini, insya Allah si angin tersebut bisa dikeluarkan, plus darah kotornya juga gitu. Masya Allah. Oh, banyak Tuh kan, banyak. alhamdulillah ini. Gitu. Nah sekarang proses sampai ya cukup untuk menurunkan toksin, perkirakan ini berapa lama? Tadi kan 2-3 menit waktu kering. Ini berapa lama? Ini sama aja, tidak terlalu jauh sih Pak, maksimal paling 3-4 menit maksimal. 3-4 menit. Jadi kita melihat posisi dari darah yang keluar dari tubuhnya ya. Kalau misalkan dikira masih butuh untuk penyedotan ya, kita masih biarkan dulu si mangkok ini. Banyak waktu. Jadi nanti sudah terlihat betul. Tidak keluar lagi. Itu berarti insya Allah sudah maksimal, darah kotor tersebut sudah tersedot semua ya. Tuh di area ini, terus di area depan ya ini terlihat sangat banyak. Karena ini kalaulah misalkan tidak ada darah kotor, dia itu nggak bakal keluar Pak. Kalaupun kita sudah melakukan penyedotan, sudah kita tusuk pakai pen ini,
Kalau misalkan memang tidak ada keluar darah kotornya itu memang kalau tidak ada di tubuhnya Tidak ada darah toksin di dalam tubuh, betul itu tidak serta-merta tidak keluar darahnya Tidak itu. keluar darahnya. Betul. Kadang-kadang di sini dia ada keluar, di sini tidak ada. Sering kejadian seperti ini. Kalau ini saya lihat ini maksimal nih. Alhamdulillah ya. keluar semua. Ada semua ini, bahkan di sini lebih banyak di area Di area atas jantung. tuh banyak. Ini juga ada semuanya. Masya Allah. Bisa terlihat. Ini juga di atas. Kalau yang bawah di sini area paru ya, ginjal sebelah sini. Masih tertarik kalau ada yang keluhan-keluhan seperti apa namanya sakit di ini ya, di pantat atau dari bawah, itu bisa tertarik dengan bekam di sini. Ya. Darah-darahnya itu karena kita juga sudah melakukan pelemasan dari kaki semua kan. Sekarang kita ambil untuk yang di tangan di sini. Oh, yang keluar dari tangan. Betul. Kita ambil Jadi di sini. langsung ke area sakitnya. Nggak apa-apa. Ini aja posisi. Langsung di area sakitnya ya. Tuh. Bisa kita ambil sebelah sini. Jadi, nanti kan ditakutkan di sini memang posisinya ada darah kotor Pak ya. Darah kotor sebelah situ. Nah. Karena ada keluhan di sekitar sikut kan. Nah, jatuh ke tanah. Enggak, tiba-tiba memang katanya kadang-kadang sering ada sakit tiba-tiba di sini. Mungkin aja kan ada darah kotor di situ, beku kan bisa jadi. Tanya, Gus. Oma nggak bisa gerak. Ya. Oke, kurang lebih 2-3 menit sesuai kebutuhan. Apabila dirasakan masih perlu maksimal, kita tambah. Oke, nah sekarang kurang lebih udah di 3 menit lebih ya, Gus ya. 3 menit lebih. Nah, yang di kanan itu terakhir, jadi terakhir dibuka bukanya. Tuh. Ini proses dari darah kotor yang kita ambil barusannya. Nah, tinggal itu kita jaga. Seperti ini. Tuh. Terus, ya darah kotor anu. Prosesnya terus diambil. Tuh. Lagi beles kortos atinya, Pak. Tuh. Iya darah. Siga marus katanya pemiyem. Darah ya darah kotor itu kan. Darah black. Insya Allah ini setelah ini enteng karena darah itu sifatnya kan darah kotor itu panas ya Pak. Sifatnya darah kotor itu panas. Terus kata Rasul itu kan kenapa darah kotor kita dalam tubuh itu harus dibuang? Karena diantaranya sulitnya masuk kebenaran kepada diri kita itu karena salah sawiasna teh diantaranya ada darah kotor dalam tubuh kita karena di dalam darah kotor itu bersarang jin-jin gitu. Jin-jin itu bersarang di dalam tubuh kita itu darah kotor. Makanya biasanya orang yang kena gangguan sihir atau gangguan jin itu sangat dianjurkan Dibekam. selain berukiah itu dibekam. Ya, dibekam. Betul, itu sangat dianjurkan, harus gitu bahkan. Karena memang proses jin itu tinggal di darah-darah kotor dan dalam tubuh kita. Datangnya rasa malas, datangnya rasa ini gitu. Di antaranya itu karena dalam tubuh kita ini dijadikan rumah sama jin gitu. Di antaranya manfaat dari bekam ini. Sama makhluk si terkutuk. Betul, tuh seperti ini kan di darah-darah kotor. Kan kalau jin memang dia senangnya itu tinggal di tempat-tempat kotor ya. Seperti di WC. Iya, kalau dalam tubuh kita ya di darah kotor ini tinggalnya. Suka juga kalau setan suka di pasar juga. Apa setan juga. Di darahnya juga seperti ini. Oh, mau maksimal ya. Pertama, ya memang ya enak. Aku satu usia ya faktor usia di lahir baru dikeluarkan dari kotoran ini gitu. Kayak sesuai aja. Tuh.
Ini Enggak. terus ini sekalian entah. Kalau lentah kan kalau dia itu tuh darahnya tetap darah encernya Pak. Dalam tubuh lintah itu kan tetap darah encer. Yang ke 100% darah kotor, tapi Iya. itu udah memang makanan darah. Betul. Oh kalau ini kan, kerupuk seperti itu. Insya Allah nama Sasi Payun. Siap mangga. Terus, insya Allah. Mangga Pak, mangga sok. Kampilah hantu makantun di kontak pada Kontrak dia aja. sering ya pendak dia sih insya Allah. Yang terus mulai efektifnya belajar mengajarnya. Insya Allah. Oh, Wah, luar biasa dah. terus lagi. Semua memang dengan anu maksimal tadi nu dia ini duduk nu dileher dan terakhir kan kayak Kayu ya seri Pak. tadi eta tah Iya di atas ini. di tata ginjalnya eta Mohon. daerah ginjalnya. Leres area ginjal. Insya Allah. Baik. Nah, eta ya Gus Leres. mangkok hitamnya eta ya proses sterilisasi deh. Proses sterilisasi iya Carana kumaha teh? mitos yogi ya biasanya digodok Pak, digodok dina air sekitar 40 derajat ya. Digodok gitu kirang langkung sekitar 4 sampai 5 menit. Pembersihannya mohon. sisa-sisa darah. Sisa-sisa darah tah mohon setelah gitu biasanya sok ngangge pembersihan ku alkohol ya. Masya Allah. Nah gitu deh, jadi betul-betul sangat-sangat hati-hati karena kalau proses pengambilan darah tidak bersih itu takutnya ya kita bukan sudon menjaga-jaga. Misalnya Nah, nempel na mangkokna tah. fisik satu orang ke satu orang itu berbeda-beda ya ini sih Betul. dari hal yang Betul. sangat sensitif lah Nah, seperti itu. masa-masa sekarang ini. Nah, yang di sini yang terakhir. Kamu aslinya itu awas bisin. Hmm. Itu di belakang kamu aslinya. Nah, Oh, kayaknya ngeliat ke sini. Ya. nggak boleh mulai. Duduk di mau kemana? Duduk kelas nggak kelihatan duduk. Waktu belajar berapa lama? Belajar wakam Mak. Alhamdulillah terus alami pisan sih pengen belajar mah. Pamunggur teh di 2007 habis terus belajar wakam. Pemitiasa nama ada teu lami sih wakam. Enggal tiasa. Antun orang mengetahui area-area nangkunya Pak. Titik-titik yang memang harus Tuh, atau keluar toksin. tuh. Tapi setelah di dalam ruang kaki, Oh. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah dari proses pembekaman dari awal ya, pelumasan dari kaki sampai ke kepala, terus setelah pelumasan proses
pelumasan dari mangkuk bekam sampai ke bekam kering ya. Terus beres gitu. Apa sih? Selama 3 sampai 4 menit guys. Nah, alhamdulillah guys, proses bekam dari awal sampai akhir udah selesai, memerlukan waktu kurang lebih 1 jam kurang lebih. Alhamdulillah Ayah Agus kelihatan bercucuran keringat. Yang istimewa Ayah Sangga yang memang tidak kelihatan merasakan ngilu, geli-geli sakit, nggak ada guys. Sungguh luar biasa ya. Nah, Agus ada yang tanyakan lagi. Nah, setelah ini jadi yang rutin sebulan sekali di tanggal ganjil. Betul. Tiap bulan 17, 19, 21. Betul. Nah, apabila nih contoh sekarang Ayah Sangga. Nah, ternyata tiba-tiba butuh pengecasan yang lebih awal, lebih maju, jadi bukan sebulan kemudian, tapi ternyata ini dirasakan nih perlu dicas lagi. Itu ada. Nah, udah ada batas minima atau batas maksimal, jangan sampai terlalu dekat. Betul. Selang berapa atau berkalanya berapa hari minimal gitu. Kalau saya lihat sih pernah saya menangani beberapa pasien yang memang terkena seperti stroke ya. Itu kan butuh penanganan yang lebih intens, terus lebih konsisten, lebih cepat gitu kan untuk ininya. Sekarang dia itu kan istilahnya karena kemarin terasa agak enakan, jadi dia tidak menunggu lama-lama untuk kembali berbekam gitu kan. Nah, biasanya paling maksimal itu kita anjurkan di 3 minggu lah. 3 minggu itu insya Allah bisa dipaksakan. Itu yang paling dekat. Yang paling dekat dan itu insya Allah tidak berbahaya. Masya Allah. Nah gitu guys, jadi apabila ada memang yang memerlukan perlakuan yang lebih intens, maksimal itu 3 minggu udah bisa dilakukan lagi bekam berikutnya. Masya Allah. No problem ya. Masya Allah. Soalnya saya pernah melakukan untuk beberapa pasien seperti itu tidak ada keluhan apa-apa dan memang istilahnya terlihat sangat ini ya, sangat kemajuannya itu sangat terlihat gitu. Jadi kalau kita merujuk ke tadi itu sebetulnya lebih ke perawatan. Kalau maksud mungkin di nada hadis itu lebih ke perawatan. Kalau untuk perawatan istilahnya untuk kita bukan kategori orang yang sakit ya. Kalau yang sakit kan berarti penyembuhan. Itu ya. Kalau penyembuhan, kalau perawatan itu cukup untuk 1 bulan 1 kali. Ya kalau kita misalkan penyembuhan itu mungkin lebih dimaksimalkan, ditekan di lebih cepat lagi itu 3 minggu misalnya. 3 minggu, Masya Allah. Nah gitu guys, jadi alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari netizen kita udah wakili. Mudah-mudahan apabila ada yang kurang silahkan nanti di komen atau di deskripsi atau di komen ya, khususnya bisa langsung apa keluhan atau apa yang kurang dari yang kita paparkan barusan. Alhamdulillah, insya Allah nanti di deskripsi apabila ada yang memerlukan bekam silahkan hubungi, nanti kita tulis nomor yang bisa dihubungi ke Ayah Agus, khususnya di Kota Tasik, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis ya. Tapi apabila di luar kota kita harus ada janjian dulu ya. Insya Allah ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita tutup aktivitas bekam kita. Masya Allah, tabarakallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.